Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Yasarin. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dengan NPM 7420121169 dengan nomor urut 2. Di sini saya akan mereview materi pada hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-9 yang didesaini oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Naraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Baik, dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan terbagi menjadi 3. Yang pertama, seorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan hukuman atau putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Dan diantaranya ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan atau adanya gabungan tindak pidana yang diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 Pasal 63 sampai 71. Yang pertama adanya perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgated handling yang diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgated handling adalah perbuatan bentuk konkursus murni. Bentuk konkursus terbagi menjadi 2. Yang pertama adanya bentuk konkursus murni, yaitu perbarengan perbuatan atau konkursus idealis yang meliputi absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan dengan pasal 63 ayat 1 KUHP. Dan adapun perbarengan perbuatan atau konkursus realis terbagi menjadi 3 kejahatan. Yang pertama kejahatan dengan pelanggaran dengan pelanggaran yang tercantum pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Di sini yang kedua adanya bentuk konkursus tidak murni. Adanya perbuatan berlanjut atau forgated handling terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis yang tercantum pada pasal 64 ayat 1 sampai 3 KUHP. Untuk konkursus realis baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal KUHP. Contoh, yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Yang kedua, pada tanggal Februari 2007 melakukan pencurian. Yang ketiga, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya, hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara 1, hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiga, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambahkan sepertiganya. Pada pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu yang rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. stelsel atau sistem pembinaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Cukup sekian review materi pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.